semuanya. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Ini pertemuan pertama dengan saya ya. Ya, kemarin itu dengan Ibu Fortuna Sari sudah belajar tentang apa? Receiving calls ya. Oke, good. Nah, ini kita masih sama. Latihan kita itu masih tentang administratif ya. Dan kalau kemarin receiving calls, hari ini kita akan belajar tentang receiving visitor. Jadi bagaimana menerima tamu kalau untuk yang datang. Kalau tadi melalui call, sekarang kita akan datang. Oke, sebelumnya ini video saya, nama saya Ella Masita. Saya itu educational background-nya itu doktoral di dalam pendidikan. Kemudian saya juga English lecturer di Universitas Jambi. Dan expertise saya adalah TESOL, ESP, literacy, dan discourse analysis. Oke, next. Sebelum kita bicara soal menerima tamu, saya ingin menanyakan tentang kehadiran kita hari ini. Kita akan dulu satu persatu ya. Fatima, oke, Arin, oke, Julia, Didi, oh Didi tidak hadir ya? Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Oh sakit katanya ya. Oh tadi sakit ya. Tapi temannya nggak tahu. Oke, Iwan, Enrico, dan Alfa. Oke, good. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan, tadi di luar hujan ya waktu datang. Sekarang kalian merasa kedinginan atau kepanasan atau oke ruangannya? Oke. Nggak ada yang gelap-gelap matanya kan? Ya, berarti kita sudah cukup baik ya ruangannya. Nah, kemarin dengan Bu Una itu receiving call, salah satu ungkapan yang dipakai apa? Masih ingat? May I help you? Ya, kemudian apa lagi? Who am I speaking? Wah, who I'm speaking with? Oke, good. Nah, beberapa ungkapan yang dipergunakan pada waktu receiving call itu juga bisa kita pakai waktu kita receiving guest directly, ya. Tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk kalian bisa mempunyai keterampilan dan sikap kerja yang dituntut dalam menyambut tamu. Bagaimana kalau ada tamu datang ke kantor? Kemudian kita diharapkan untuk nanti dapat menyapa tamu dengan kata, ungkapan, dan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Juga dapat mengidentifikasi tamu, seperti menanyakan nama perusahaan, kemudian juga mengidentifikasi maksud dan tujuan kedatangan tamu. Nah, tujuan instruksional kita untuk pertemuan kali ini adalah menjelaskan cara menanyakan identitas dan kebutuhan, serta melakukan kegiatan menanyakan identitas dan kebutuhan tamu dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kita akan ke sini ya. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi bahwa kompetensi yang kita inginkan adalah menyapa tamu. Capaian uniknya adalah kemampuan untuk menerima, melayani, dan melepas tamu yang melakukan kunjungan di kantor. Kemudian kriteria yang kita inginkan adalah dapat menunjukkan cara memberikan umpan balik kepada tamu yang berkunjung dengan situasi dan kondisi apakah formal atau informal. Kemudian kita akan belajar berbagai ungkapan dalam melayani tamu yang berkunjung. Misalnya ungkapan salam, ungkapan dalam menawarkan bantuan dan kebutuhan, ungkapan dalam menanyakan identitas, ungkapan dalam mengangkat tamu, dan ungkapan terima kasih. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana bahasa tubuh atau body language dan sikap yang baik dalam melayani tamu. Dan kita lanjutkan dengan belajar role play. Ya. Nah, ini kita akan ke video. Nah, nanti dilihat ya, ini adalah contohnya. Sambil kalian lihat contohnya, coba dilihat ungkapan-ungkapan yang dipergunakan ya. Excuse me. Welcome to ABC Corporation. I am Olivia. May I help you, ma'am? Yes, I want to meet the marketing manager here. May I know your identity and the purpose of meeting? I'm with the DDF's operational manager. I will have an annual meeting here.
1 second, let me check the list first. Oh, you are listed as one of the delegations here. Thank you. So, could you tell me please where the meeting room is? You can go upstairs and the meeting room is on the left side. I see. Thank you, Miss Olivia. My pleasure, ma'am. Oke. Itu adalah contoh yang pertama. Tadi ada yang masih ingat apa saja ungkapannya waktu baru datang? Ya, may I help you? Sebelum itu? Coba kita lihat dulu ya. Jadi diawali dengan Oke, coba kita lihat di sini. Oh, no. Jadi diawali dengan kita lihat sama-sama. Oke, ketika kamu datang, maka Excuse me. Welcome to ABC Corporation. I am Olivia. May I help you, ma'am? ya, jadi apa yang diucapkan pertama kali? Ya, welcoming, kemudian menjelaskan siapa kita ya, tadi Olivia, dan baru kemudian kalimat sebelumnya ya, what can I help you ya. Ya. Nah ini, welcome to ABC Corporation, I'm Olivia, may I help you ma'am. Jadi ini yang bisa dipakai ketika kita menerima tamu yang datang. Here. May I know your identity and Oke. Yes, I want to meet the marketing manager here. I am Olivia. May I help you, ma'am? Yes, I want to meet the marketing manager here. May I know your identity and the purpose of meeting? Oke, kemudian apa selanjutnya? Jadi kan dia bilang may I help you, kemudian tamunya mengungkapkan tujuannya. Oke, setelah itu si ini yang staffnya ya, yes I want to meet the marketing manager here. Kemudian apa yang ditanyakan? Identitasnya. Jadi dia menanyakan I want to meet the manager. May I know your identity and the purpose of the meeting. Jadi dia menanyakan identitas dan tujuannya. Tujuan meeting itu apa? Oke, Don. Purpose of meeting? I'm Mifta, the DEF's operational manager. I will have an annual meeting here. 1 second, let me check the list first. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh staffnya? Mengecek listnya. Oke. Oh, you are listed as one of the delegations here. Thank you. So, could you tell me please where the meeting room is? So what does the visitor want? Pengen apa di situ? Visitornya meminta apa? Menunjukkan ruangan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Go upstairs and the meeting room is on the left side. Oke, jadi apa yang dikatakannya? You go upstairs and the living room is on your left side. Jadi dia menunjukkan directionnya ya, atau arah. Oke. I see. Thank you, Miss Olivia. My pleasure, ma'am. Oke, kemudian untuk setelah mengucapkan terima kasih, stafnya menjawab dengan my pleasure. Oke, ya, good. Jadi ini ya, dan jadi tadi kita sudah jelaskan di sini. Nah, tadi dari video kan kita bisa lihat ada beberapa cara yang bisa kita pakai, formal dan informal tapi tetap sopan. Misalnya formal, good morning atau good afternoon, may I know your name please? Could you please tell me your name? Or may I kindly ask who I'm speaking to? And ada lagi cara yang agak informal tapi tetap sopan, yaitu can I know your name please? What is your name if I may ask? May I know your name? Ya, oke. Sekarang kita coba repeat after me. Good morning. Repeat after me ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning. Good morning. May I know your name please? May I know your name, please? Could you please tell me your name? Could you please tell me your name? May I kindly ask who I'm speaking to?
May I kindly ask who I'm speaking to? Can I know your name, please? Can I know your name, please? What is your name, if I may ask? What is your name, if I may ask? May I know your name? May I know your name? Oke, dan yang selanjutnya untuk menanyakan kebutuhan tamu juga ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita pakai dengan formal itu seperti tadi. How may I didengar dulu ya, nanti baru kita repeat. Atau ini sekarang didengar dulu, saya membacanya. How may I assist you today? Is there anything I can help you with? Could you please let me know how I can assist you? Atau cara yang agak kurang formal dibandingkan yang tiga tadi adalah what can I do for you today? Do you need any assistance? How can I help you? Oke ya, sekarang repeat after me. Diulangi lagi. How may I assist you today? How may I assist you today? Is there anything I can help you with? Is there anything I can help you with? Could you please let me know how I can assist you? Could you please let me know how I can assist you? What can I do for you today? What can I do for you today? Do you need any assistance? Do you need any assistance? How can I help you? How can I help you? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup dipahami. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau dia sudah masuk dalam kalimat. Misalnya di sini ada, saya akan baca dulu. Good morning, sir, atau good morning, madam. Welcome to ABC station. Misalnya ya, place-nya. May I have your name, please? Kemudian dikasih namanya. How can I assist you today? How can I assist you today? Setelah ada namanya ya. Atau bisa juga, hello, thank you for visiting us. May I know your name and how I can help you? Bisa langsung saja. Atau good afternoon, I'm Sisi. For example, may I ask who I have the pleasure of speaking to and what I can do for you? Bisa langsung ditanyakan ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini menunjukkan keramahan, profesionalisme, dan rasa hormat sehingga tamu merasa nyaman dan dihargai. Oke, nah untuk praktisnya silahkan bentuk grup perpasangan dengan kedepannya ya. Kemudian siapkan latihan sebagaimana contoh percakapan dan juga role play sebagai junior secretary dan tamu dalam melakukan percakapan. Silahkan sekarang di kedua ya, bisa? Ya, coba buat percakapan di mana sebagai tamu kemudian sebagai penerima tamunya tadi ya, receiving tadi coba. Jadi pertama tadi apa? Hello. Kemudian may I know your name atau apa? Ya, bisa? Oke, now let's go. Kita ke praktis. Siapa yang mau coba? Oke ya, silahkan. Siapa yang akan jadi visitor? Visitor dan jadi staff yang menerima ya. Oke, silahkan. Good morning. Welcome to ABC Company. How can I help you today? Good morning. I have an appointment with Mr. Smith at 10 a.m. May I have your name, please? Sure, it's John Doe. Thank you, Mr. Du. Let me check the schedule. Yes, Mr. Smith is expecting you. Could you please sit it here? Of course. Thank you. Please have a seat. I will inform Mr. Smith that you've arrived. Thank you. Oke, very good ya. Oke, selanjutnya satu lagi mungkin siapa yang mau coba? Siapa? Ya, silakan ya. Siapa yang mau jadi tamu? Jadi tamu and jadi yang menerimanya. Oke, silakan. Ya. Silakan, mana? Tamu dan yang jadi staffnya ya. Tamu, silakan. Good morning. Welcome to ABC Company. How can I help you today? Good morning. I have an appointment with Mr. Abdul at 10 a.m. today. May I have your name, please? Yeah, it's Ikwan. Thank you, Mr. Ikwan. Let me check the schedule. Yes, Mr. Ikwan is expecting you. Could you please sign in here? Well, okay, of course. Thank you. Please have a seat. I'll inform Mr. Smith that you've arrived. Thank you.
Ya, thank you. Dari tadi latihannya, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada ya. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat bagaimana menerima tamu, receiving visitor, kemudian menanyakan apa keperluannya, dan ketika orang yang dicari itu ada, maka kita akan menjelaskan bagaimana menemui. Nah, sekarang untuk tugas minggu depan ya, kalian menyiapkan satu percakapan lagi, tapi di sini situasinya agak beda. Mari kita tonton sama-sama dan dicatat nanti apa saja. Excuse me, Welcome to ABC Corporation. I am Olivia. What can I do for you, sir? could you help me to meet Mr. Rudy, the manager of this company? I'm sorry, sir. Are you talking about Mr. Rudy, the marketing manager? Yes, I am. I'm really sorry, but since I cannot meet him today, he is actually busy. But I have to meet him urgently. Have you made an appointment before? Of course I have. He called me 2 days ago. I see, but actually he is back in annual meeting with some company partner delegation, and he ordered me not to allow anybody to meet him till 3 p.m. today. But it is very important for me to meet him today, as I'm flying to New York this evening. Would you wait for a minute? Let me check the manager first. Yeah, but that takes a long time. Because my time is only 2 hours to talking about the business with him. May I know your name and your company, please? My name is Arjuno, Finance Senior Manager of XYZ Company. Thank you, sir. I hope you won't mind, sir, but you have to wait him for half an hour. Mr. Rudy will definitely meet you. No problem, I'll wait. Let's have a seat, sir, and would you like a cup of tea or coffee? Tea, please, and could you bring me a newspaper too? Of course, sir. Thanks a lot. It's my duty, sir. Oke. Jadi kalau dalam situasi kedua apa yang terjadi? Ketika ada tamu datang, apa yang terjadi? Ternyata yang dicari oleh si tamu tidak bisa menemui, sibuk ya. Jadi kalau sibuk, kalau tadi yang pertama kan ada, jadi lancar saja percakapannya. Kalau sibuk, bagaimana caranya menjelaskan bahwa sibuk? Kemudian ketika menjelaskan sibuk, apalagi yang dilakukan oleh si stafnya? Menanyakan tentang janji, apakah sudah ada janji. Kemudian ketika dia jawab ya, ada janji. Kemudian dia mencoba untuk mereschedule, menghubungi orang yang dituju untuk menanyakan. Dan kemudian setelah ternyata reschedule untuk 30 menit, apa yang dilakukan oleh stafnya? Menawarkan untuk menunggu, untuk duduk dan menunggu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti kita pelajari dari awal bahwa tidak hanya ucapan, tapi juga apa yang kita tawarkan dan body language kita itu harus diperhatikan. Nah, tugas untuk minggu depan ya, kalian melakukan percakapan. Kali ini kalian membuat sendiri percakapannya in pairs ya, sepasang-sepasang, membuat sendiri percakapannya. Bagaimana kalau kemudian ada tamu datang dan kita sebagai yang menyambut tamu, tapi ternyata yang ingin dituju oleh tamunya tidak bisa menemui, entah tidak ada di kantor atau sedang sibuk. Nah, bagaimana kita sebagai staff untuk bisa menghandle situasi ini? Paham ya? Ya, itu untuk minggu depan nanti. Sebelumnya ada pertanyaan mengenai tugas kita? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, masih ingat beberapa contoh ungkapan dalam receiving visitor, menerima tamu ini? Yang pertama adalah ya, welcoming ya, misalnya good morning, good afternoon. Kemudian setelah itu biasanya menanyakan apa? Menanyakan identitas ya, identitasnya dari tamu. Kemudian menanyakan apa lagi? Siapa yang dituju ya. Oke, kemudian tidak lupa di akhir mengucapkan, ketika tamu mengucapkan terima kasih,
kita menjawab dengan misalnya my pleasure, it's my duty, ya seperti itu. Cukup paham ya? Oke, kalau cukup paham saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.